Baik, kita kembali lanjutkan lagi dialog kita, Pak Maru. Kemudian kalau kita melihat tadi sejumlah argumen, tampaknya pernyataan dari kubu Prabowo Hatta ini masih belum bisa dibuktikan. Kita bisa mencermati itu dari pernyataan baik dari pihak terkait Jokowi dan JK, maupun dari pihak Bawaslu, maupun dari pihak KPU. Apakah kemudian kita bisa kemudian menebak nih, konstruksi kesimpulan maupun putusan Hakim MK nantinya akan seperti apa? Ya, sebagai mantan hakim saya tentu tidak akan bicara. Tidak elok lah bicara itu namanya sudah menyudahi permainan secara prematur. Tetapi yang penting sebenarnya bahwa kita harus ingat bahwa memang ada kemungkinan atau mungkin diberi kesempatan untuk membuktikan ada beberapa penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu itu yang tidak sempurna lah. Tapi kan tidak ada karya manusia yang sempurna kan. Itu hanya Tuhan yang mungkin itu. Tetapi apakah misalnya seluruh ketidaksempurnaan itu berpengaruh terhadap pekerjaan atau hasil akhir yang dihitung, itu menjadi suatu tugas mahkamah menetapkan posisinya. Kalau kita misalnya melihat keluhan daripada di sini yang panjang ceritanya itu, yaitu di Papua, Noken itu, dan di Nias, yang bisa 200% katanya suara kepada pihak pasangan calon nomor 2. Saya kira memang ini di dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu kan sudah ada jalur ini, kecuali yang di Papua. Dia secara berjenjang dia sudah memiliki itu. Seandainya pun di tengah semua kita kita tutup dulu semua angka itu, dia angka akhir dan angka awal menjadi dasar daripada menghitung, tentu dasarnya ini di dalam C1 itu, dan seluruh keberatan yang ada yang dia dalilkan di dalam permohonan ini harus didukung oleh fakta dan bukti kan, baik itu saksi maupun surat, dan semua sudah memegang itu C1 kan, dan sudah diupload. Jadi itu semua dengan mudah misalnya kita perbandingkan satu sama lain. Saya kira mengklaim sesuatu dengan dasar angka seperti ini tentu adalah sesuatu hal yang memang landasannya cukup itu, dan tidak boleh terjadi misalnya kesalahan titik tolak seperti yang ada di angka 4.5 permohonan ini, dan juga di dalam angka 4.4 itu bahwa mereka menggunakan atau pemohon menggunakan juga hasil perolehan yang sama. Tetapi kalau misalnya kita lihat dakwaan seperti pelanggaran di Nias Selatan itu salah satu yang menjadi persoalan yang selalu dikemukakan. Itu tentu dari awal mereka sudah menyatakan keberatan itu. Dan yang kedua lagi, kalau memang betul-betul 200% itu kan palsu. Sudah adakah mereka melaporkan itu menjadi suatu proses hukum pidana? Artinya begini, dari dua kerangka berpikir tadi, kuantitatif dan kualitatif, pada level kuantitatif, ketika pemohon tidak punya alat bukti cukup secara berjenjang dan kemudian terbantahkan oleh angka KPU dan Bawaslu yang punya data berjenjang, pertarungan selesai di angka kuantitatif. Itu pertama. Yang kedua, dalam proses dalam perspektif kualitatif tadi, seluruh kecurangan pelanggaran yang ada di situ nanti cross checknya pada level Bawaslu. Bawaslu setempat akan ditanya, ada tidak keberatan di situ? Oh, tidak ada. Kemudian dilihat keberatan di C2 di tiap jenjang itu. Ternyata tidak ada catatan keberatan soal ini. Pertarungan juga selesai. Jadi artinya itu asumsi semua kecurangan. Pihak Bawaslu sudah menyampaikan, Pak Putih, bahwa sebetulnya dari tingkat C1 pun tidak ada keluhan protes mengenai. Makanya nanti di dalam persidangan berikutnya, di forum persidangan berikutnya kan akan dibuka nih tiap provinsi nih. Misalnya Papua, nanti di cross check C1-nya rekap provinsi dan kabupaten di Papua dicek, versi Bawaslu dicek, C2-nya bagaimana? Kalau ternyata di situ alat bukti menunjukkan bahwa tidak ada keluhan segala macam di lapangan, saksinya semua bertanda tangan semua, maka seluruh dalil-dalil kualitatif itu akan terbantahkan dalam proses persidangan oleh fakta-fakta hukum yang sudah teradministrasi dengan rapi. Nah, kalau dua ini sudah terjadi dalam proses persidangan, maka dugaan saya proses persidangan ke depan semacam kanalisasi politik saja gitu ya. Untuk apa? Untuk tidak ekspresif atau apa? Betapapun mungkin arah putusannya. Apakah ini berarti saksi yang nanti akan dihadirkan setelah pada pukul 2 itu tidak akan
efek apapun. Saya tidak mengatakan tidak ada efek apapun. Nanti saksi kan akan dikonfrontir dengan alat bukti. Oke. Loh, Anda kenapa baru sekarang teriak? Kemarin kenapa ada tanda tangan? Bawaslu, terutama Bawaslu nanti. Nah, kenapa tidak lapor ke Bawaslu gitu misalnya ketika ada begini? Kenapa baru sekarang? Itu saya kira rumus yang sudah baku lah di persidangan. Kita akan membicarakan bagaimana nanti jalannya sidang setelah pukul 2 nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami.